Kamar pengantin, perjanjian pernikahan, yang ditulis oleh Sophia Grace. Samuel nyengir mendengarnya, dia lalu mengangguk, dipanggilnya salah seorang personil wedding organizer yang mengatur pernikahannya. Dimintanya orang itu untuk mencari asisten desainer gaun pengantin Aileen. Tak lama kemudian perempuan yang dinanti-nantikannya itu muncul. Sang mempelai pria langsung berkata, "Tolong bantu pegangi ekor gaun istri saya ya Mbak, acara resepsi sudah selesai. Kami sekarang akan pergi ke kamar pengantin, tolong Mbak ikut kami. Istri saya butuh bantuan untuk melepas gaun pengantinnya." Perempuan muda itu mengangguk, dia tadi juga sudah diinstruksi oleh atasannya agar menunggu sampai pesta selesai supaya dapat langsung membawa pulang gaun pengantin yang dikenakan mempelai wanita. Gaun yang dipakai pada acara pemberkatan di gereja sudah dibawa kembali oleh asisten satunya tadi siang. Mereka memang bekerja bergiliran, ide mengembalikan gaun pengantin wanita langsung kepada desainernya tanpa menunggu esok hari merupakan permintaan khusus dari Tina. Ibu kandung mempelai pria itu tidak ingin terjadi risiko kerusakan akibat menunggu terlalu lama mengembalikan gaun-gaun tersebut. Walaupun uang yang dimiliki perempuan itu bisa dianggap tidak ada nomor serinya, namun karakternya yang perfeksionis selalu mencegah kemungkinan dikenai denda apabila benda yang dipakai pihak keluarganya mengalami kerusakan. Tak lama kemudian Aileen, Samuel, dan asisten desainer tiba di kamar pengantin yang terletak di lantai tertinggi Hotel Bintang 5 itu. Sang mempelai wanita tersenyum memandangi ekspresi sang asisten yang ternganga menyaksikan kemewahan penthouse tersebut. "Persis reaksiku tadi siang waktu pertama kali datang kemari," pikir Aileen geli. Waktu itu dirinya baru menyelesaikan acara pemberkatan di gereja dan diberi kesempatan untuk beristirahat di penthouse. Dirinya terpana menyaksikan ruangan 2 lantai yang kemewahannya biasa disaksikannya dalam drama Korea. Lantai pertama terdiri dari ruang keluarga yang luas dengan interior bernuansa coklat kombinasi emas yang sangat elegan. Terdapat sofa besar yang berlapis kulit dan kelihatan sangat empuk jika diduduki. Juga ada TV LED 65 inch yang menempel pada nakas di dinding ruangan. Pada teras depan penthouse terdapat sebuah kolam renang outdoor berbentuk persegi panjang yang cukup dipakai oleh 2 orang sekaligus. Di sebelahnya persis terdapat sebuah jacuzzi mini yang sanggup menampung 4 orang bertubuh sedang di dalamnya. Aileen membayangkan betapa nyamannya berendam air hangat di dalam kolam mini tersebut setelah sepanjang hari kelelahan berperan sebagai ratu sehari di hadapan orang banyak. Sekujur tubuh penatnya pasti akan terasa lega mendapatkan stimulasi semprotan air hangat yang menyembur dari dalam jacuzzi tersebut. "Kamar tidurnya berada di sebelah sini," kata Samuel membuyarkan lamunan Aileen seketika. Istrinya itu meringis malu, ternyata dia masih terpesona juga dengan penthouse ini padahal sudah 2 kali memasukinya. Wanita itu mengangguk pelan, dia lalu melangkah masuk ke dalam kamar yang dimaksud suaminya. Asisten desainer berjalan mengikutinya dari belakang. Ketika pintu kamar itu ditutup dari dalam, hati Samuel berdesir halus, timbul perasaan risih, seakan-akan dirinya bukanlah orang yang diinginkan Aileen berada di penthouse tersebut. Laki-laki itu mendesah getir, kemudian direbahkannya tubuhnya di atas sofa. "Ah, nyaman sekali rasanya," batinnya lega. Kualitas sofa ini setara dengan yang berada di ruang tamu rumah orang tuanya. Rasa empuk dan kelembutannya membuat tubuh kekarnya enggan bangkit berdiri lagi. Tak terasa kedua mata Samuel tertutup saking nikmatnya bersandar di atas sofa berwarna coklat tua itu. Beberapa menit kemudian pintu kamar tidur terbuka. Terlihat asisten desainer keluar sambil menggiring sebuah koper berwarna hitam. Gaun pengantin yang tadi dipakai Aileen sudah dimasukkan dengan rapi di dalam koper tersebut. Kini istri Samuel itu mengenakan sebuah handuk mandi berbentuk kimono berwarna merah yang disediakan oleh pihak hotel. Pandangannya terarah pada sang suami yang tampak tertidur pulas di atas sofa. Timbul perasaan iba dalam hati perempuan itu, ternyata yang merasa sangat kelelahan hari ini bukan cuma dirinya saja. Samuel juga merasakan hal yang sama, tapi ia tak pernah sekalipun mengeluh tentang hal itu. Bahkan Aileen lah yang seringkali berbisik pada suaminya tersebut di sepanjang acara bahwa dirinya sudah capek sekali menjalani ritual ini itu pada resepsi pernikahan mereka. "Saya pulang dulu ya, Bu Aileen," pamit si asisten desainer kemudian. "Gaun pengantinnya sudah saya periksa dengan teliti, tidak ada kerusakan sama sekali kok. Terima kasih banyak atas kepercayaan Ibu Aileen dan Bapak Samuel." "Sama-sama, Mbak," jawab lawan bicaranya sambil tersenyum manis. "Saya sendiri merasa sangat puas dengan pelayanan Mbak beserta tim.
kelak akan saya rekomendasikan pada teman-teman saya kalau mau menikah. Terima kasih banyak, Bu Aileen, sahut perempuan itu senang. Saya permisi dulu, Pak Samuel rupanya sudah tertidur akibat kelelahan. Tolong sampaikan terima kasih saya pada beliau kalau terbangun nanti. Aileen mengangguk dan menjawab ramah, baik, akan saya sampaikan. Diantarkannya si asisten keluar penthouse. Setelah menutup pintu, Aileen berbalik dan berjalan kembali ke arah sofa tempat suaminya tertidur. Kasihan kamu, Sam, cetusnya dalam hati, kelihatannya kamu capek sekali, padahal sejak tadi tak sekalipun kamu mengeluh kelelahan, malah aku terus yang mengomel padamu. Wanita itu menghela napas panjang, ditengoknya jam yang tergantung di dinding ruangan, sudah pukul 10:30 malam, gumamnya dalam hati, aku harus segera mandi dan bersiap-siap menyambut kedatangan James. Untuk sementara ku biarkan saja Sam tidur dulu di sini, nanti kalau aku sudah siap, akan kubangunkan dia. Selanjutnya Aileen melangkah naik tangga ke lantai 2, dia lalu memasuki kamar tidur utama yang sangat luas dan mewah. Disinilah seharusnya dirinya melewatkan malam pengantin dengan sang suami. Hati perempuan itu bergetar menyaksikan dekorasi ranjang pengantin yang begitu mempesona. Ranjang berukuran king size itu dilapisi sprei sutra berwarna merah muda kombinasi putih. Bantal-bantal dan gulingnya berwarna senada, dipan yang menyangga tempat tidur dihiasi bunga-bunga segar berwarna merah muda, putih, dan peach, daun-daun berwarna hijau menambah semarak dekorasi tersebut. Pada dinding di atas dipan terdapat tulisan besar dan miring jas marit yang terbuat dari balon berwarna keemasan, di bawahnya tertulis huruf-huruf tegak Samuel dan Aileen, yang terbuat dari balon juga tapi berwarna peach metalik. Yang membuat mata semakin dimanjakan adalah puluhan balon berwarna emas, putih, merah muda, dan peach yang ditata persis di langit-langit atas tempat tidur. Bagian bawah balon diikat pita tipis yang ujung bawahnya menggelantung sebuah bingkisan kecil berwarna senada. Siang tadi sewaktu mengunjungi kamar ini, Aileen diberitahu Samuel bahwa bingkisan mungil itu berisi coklat. Ide romantis itu berasal dari Tina sebagai perlambang doanya agar perkawinan anak dan menantunya terasa manis dan membahagiakan. Sebenarnya mamamu itu orang yang baik dan perhatian. Aku, Aileen terharu waktu itu, bahkan sampai detail sekecil ini pun tak terlewatkan olehnya. Lanjut ke bab berikutnya dulur-dulur semuanya. See you next video.